Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan saya Nur Tridayanti. Di video kali ini saya akan membahas soal dan jawaban kelas 1 sampai 3 SD dan sederajat yang disiarkan oleh TVRI pada hari Jumat 15 Mei 2020 pada pukul 8.30 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam rangka belajar dari rumah. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe. Nah, di video kali ini itu akan membahas mengenai materi belajar menyimak yang disiarkan oleh TVRI pada hari Jumat 15 Mei 2020 untuk siswa-siswi SD kelas 1 sampai 3. Untuk materi ini ada 3 pertanyaan yang diajukan tentang belajar menyimak dalam rangka mencapai kompetensi literasi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Belajar menyimak untuk siswa-siswi SD kelas 1 sampai 3. Soal nomor 1, bolehkah katak, anjing, dan kera menghina kura-kura? Nah, dari tayangan tadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah tidak boleh, karena setiap binatang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tidak boleh saling menghina. Perbuatan menghina adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini ada 3 poin yang ditanyakan. Poin yang A, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Kemudian poin yang B, tirukan suara binatang yang ada dalam cerita tadi. Poin C, ceritakan kembali cerita tadi. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu mengenai ketiga poin untuk soal nomor 2. Jawaban untuk soal nomor 2 di poin A, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi adalah yang pertama kura-kura, yang kedua anjing, yang ketiga katak, yang keempat kera, dan yang kelima adalah ayam jantan. Nah, untuk tokoh utamanya di sini itu adalah kura-kura, sedangkan tokoh lainnya itu ada 4 hewan. Yang pertama anjing, kedua katak, ketiga kera, dan yang keempat adalah ayam jantan. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 2 di poin A. Selanjutnya adalah untuk soal nomor 2 di poin B. Suara binatang yang ada dalam cerita tadi itu, nah untuk kata itu suara binatangnya adalah robek, robek. Oke, kemudian yang anjing adalah guk, guk. Kemudian yang ketiga adalah kera, huhu, haha. Dan yang keempat adalah ayam jantan, kukuruyo. Untuk murid-murid sekalian bisa dicontoh suara binatang ini ya, bisa dipraktekkan di rumah. Selanjutnya jawaban untuk soal nomor 2 poin C, menceritakan kembali cerita tadi. Oke, kita langsung saja menceritakan kembali ceritanya ya. Jadi ada seekor kura-kura yang berjalan sangat lambat di hutan. Tidak lama kemudian datanglah seekor katak sambil bernyanyi. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Lalu katak pergi meninggalkan kura-kura. Kura-kura pun sedih. Lalu, datanglah seekor anjing sambil bernyanyi. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Anjing pun pergi meninggalkan kura-kura. Kura-kura pun semakin lambat berjalan. Selanjutnya, kera datang menghampiri kura-kura sambil bernyanyi. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Kura-kura tambah sedih dan berhenti berjalan. Lalu, datanglah seekor ayam hutan yang sangat bijak menghampiri kura-kura. Mengapa ia bersedih? Diceritakanlah bahwa ia baru saja bertemu katak, anjing, dan kera yang menghinanya. Akhirnya ayam pun memanggil mereka semua untuk berlomba siapa yang paling cepat sampai ke rumah. Dia boleh menghina kura-kura. Perlombaan pun dimulai. Akhirnya dengan cepat kura-kura bersembunyi di dalam cangkangnya, yaitu rumahnya. Dengan suara yang lambat-lambat,
Kura-kura pun menjawab dengan nyanyian, "Bagaimana ku dapat berjalan cepat? Rumah yang kubawa amat berat." Mulai hari itu, semua binatang mulai menghormati dan menyayangi kura-kura, karena mereka sudah tahu alasannya mengapa kura-kura berjalan lambat. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 2C, menceritakan kembali cerita tadi. Selanjutnya soal nomor 3, deskripsikan kupu-kupu. Jadi untuk soal nomor 3 ini, murid-murid diminta untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kupu-kupu. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah deskripsi mengenai kupu-kupu itu yang pertama, terdapat 2 antena di kepala. Kemudian yang kedua, mempunyai sepasang sayap yang indah. Kemudian yang ketiga, di antara sepasang sayap, kupu-kupu mempunyai tubuh yang beruas. Selanjutnya, di atasnya itu ada 2 mata. Next, memiliki 3 pasang kaki. Selanjutnya yang keenam, kupu-kupu suka terbang ke taman bunga. Dan yang ketujuh, kupu-kupu berasal dari telur, lalu menetas menjadi ulat dan berubah menjadi kepompong. Dan akhirnya berubah lagi menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 3 mengenai deskripsi kupu-kupu. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini hanya sebagai referensi untuk murid-murid belajar dari rumah dan juga untuk orang tua dalam membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe. Silahkan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan yang masih belum dimengerti. Jangan lupa follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. See you next time and thank you. Bye-bye.